Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuat video review skripsi yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPS menggunakan metode peta konsep bagi siswa kelas 3 SD Negeri Mino Martani 1 tahun pelajaran 2014-2015. Yaitu dengan adanya video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian pendidikan kuantitatif dengan dosen pengampu Bu Andina Nurul Wahidah MPD. Baik, sebelumnya saya akan membacakan identitas diri saya, yaitu nama saya Utami Mahair, NIM 1191035, kelas 4B PGMI. Jenis penelitian yang direview yaitu tindakan kelas, mata kuliah, metode penelitian pendidikan kuantitatif. Selanjutnya saya akan membacakan identitas skripsi yang saya review. Yang pertama yaitu judul skripsi, yaitu upaya meningkatkan hasil belajar IPS menggunakan metode peta konsep bagi siswa kelas 3 SD Negeri Mino Martani 1 tahun pelajaran tahun 2014-2015. Variabel penelitian yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Nama peneliti Aji Nugroho Suryaputra, asal perguruan tinggi Universitas Negeri Yogyakarta, tahun terbit skripsi 2015. Baik, selanjutnya pada bab 1 pendahuluan, latar belakang permasalahan. Yang pertama, permasalahan yang terjadi di tempat penelitian tersebut, yaitu pembelajaran IPS yang dilaksanakan di SD Negeri Mino Martani 1, yaitu menggunakan metode pembelajaran secara konvensional. Sementara siswa kelas 3 SD Negeri Mino Martani 1 diharuskan untuk menerima dan menghafal. Pada data hasil ujian semester genap dilaksanakan di kelas 2 SD Negeri Mino Martani 1 pada tahun lalu, menunjukkan data hasil belajar IPS masih tergolong rendah, yang ditandai dengan banyaknya siswa yang belum mencapai KKM yang telah ditetapkan, yaitu 65. Dari hasil pembelajaran IPS pada semester genap, terdapat 11 siswa atau 44% dari 25 siswa yang mencapai KKM, sedangkan 14 siswa 56% belum mencapai KKM dengan nilai rata-rata yang diperoleh 59,09. Nah, berikut alasan yang mendasari penelitian melakukan penelitian atau mengangkat judul penelitian tersebut, yaitu pembelajaran IPS yang dilaksanakan di SD Negeri Mino Martani 1, yaitu menggunakan metode pembelajaran secara konvensional. Sementara siswa kelas 3 SD Negeri Mino Martani 1 diharuskan untuk menerima dan menghafal. Guna mengatasi permasalahan tersebut, maka peneliti akan mencoba menggunakan metode yang dapat diterima dan mudah dipahami siswa kelas 3 SD Negeri Mino Martani 1. Nah, berikut screenshot paragraf yang memuat data pra penelitian yang terdapat di latar belakang. Selanjutnya yaitu poin ketiga, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada skripsi ini, rumusan masalahnya yaitu bagaimana meningkatkan hasil belajar IPS dengan menggunakan metode peta konsep pada siswa kelas 3 SD Negeri Mino Martani 1. Dan tujuan penelitian yaitu untuk meningkatkan hasil belajar IPS dengan menggunakan metode peta konsep pada siswa kelas 3 SD Negeri Mino Martani 1. Baik, pada rumusan masalah dan tujuan penelitian ini saya akan sedikit memberikan komentar. Menurut saya, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diajukan peneliti sudah cukup baik, walaupun hanya terdapat 1 poin untuk rumusan masalah dan 1 poin untuk tujuan penelitian. Namun itu tidak begitu masalah, karena dengan hanya 1 rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian akan lebih terfokus pada penelitian tersebut. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan nilai IPS dengan menggunakan metode peta konsep sehingga dapat memberikan sumbangan informasi bagi yang ingin meneliti permasalahan yang sama guna penyempurnaan penelitian ini.
Yang kedua, manfaat praktis yaitu terdiri dari 3 manfaat untuk guru, bagi siswa, dan bagi sekolah. Yang pertama, bagi guru. Sebagai pertimbangan guru dalam memilih metode apa yang akan digunakan dalam memberikan pelajaran. Yang kedua, memberikan informasi bagi guru untuk menggunakan metode peta konsep sebagai salah satu alternatif dalam proses belajar mengajar IPS. Yang kedua, manfaat bagi siswa, yaitu dengan diterapkan metode peta konsep, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan minat siswa dalam mempelajari mata pelajaran IPS, memperbaiki persepsi siswa terhadap mata pelajaran IPS yang semula dianggap hafalan dan membosankan, tetapi ternyata mata pelajaran IPS ini mudah dipahami dan menyenangkan. Yang ketiga, manfaat bagi sekolah, sebagai masukan dalam rangka mengefektifkan pembinaan dan pengelolaan sumber-sumber belajar. Pada manfaat penelitian ini saya akan memberikan sedikit komentar. Menurut saya, manfaat penelitian yang dilampirkan oleh peneliti sudah sangat sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diaju oleh peneliti. Baik, selanjutnya yaitu bab 2, landasan teori. Dengan poin pertama yaitu landasan teori atau kajian pustaka. Yang pertama, teori yang dikaji yaitu kajian tentang pembelajaran IPS di sekolah dasar. Subteori, pengertian pembelajaran IPS, sumber kutipan Sanjaya tahun 2010 halaman 103, Sugandi tahun 2006 halaman 9, Isjoni tahun 2008 halaman 11. Subteori yang kedua, pembelajaran IPS di SD. Sumber kutipan Rudi Gunawan tahun 2011 halaman 38 sampai 39. Tujuan pembelajaran IPS di SD yaitu dengan sumber kutipan KTSP 2006. Subteori standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran IPS kelas 3 semester 1. Sumber kutipan pada penelitian ini tidak dapat sumber kutipannya. Yang kedua, teori yang dikaji yang kedua yaitu kajian tentang hasil belajar. Subteori tinjauan tentang belajar. Sumber kutipan Darsono tahun 2000 halaman 4 sampai 30, Slameto tahun 2003 halaman 2 sampai 4, Rifai tahun 2009 sampai halaman 95. Subteori yang kedua yaitu pengertian hasil belajar. Sumber kutipan Sugandi tahun 2006 halaman 63, Ani tahun 2006 halaman 5, Hamalik tahun 1983 halaman 155, Sujana tahun 2002 halaman 22, Darsono halaman 2000 halaman 20, Nana Sujana tahun 2006 halaman 22. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Gino 1993 halaman 30, Ani tahun 2006 halaman 13. Selanjutnya yaitu kajian tentang metode peta konsep. Subteori pengertian peta konsep. Sumber kutipan Kardi tahun 1957 halaman 2, Iskandar tahun 2004 halaman 12, Dahar tahun 1988 halaman 153 sampai 158, Alif, Novak, dan Gowin tahun 1985 dan tidak terdapat halaman. Subteori yang kedua yaitu keunggulan metode peta konsep. Sumber kutipan Tony tahun 2005 halaman 6. Subteori yang ketiga, strategi penerapan metode peta konsep dalam pembelajaran. Sumber kutipan Alif, Novak, dan Gowin tahun 1985 dan tidak terdapat halaman. Baik, saya akan memberikan sedikit komentar saya terhadap landasan teori atau kajian pustaka dalam penelitian ini, yaitu menurut saya teori atau kajian pustaka yang dikutip atau diambil oleh peneliti sangat membantu dalam memahami maksud atau tujuan dilakukannya penelitian ini. Walaupun dalam sumber kutipan yang diambil juga lumayan banyak, namun beberapa poin menggunakan sumber kutipan yang sama. Selanjutnya, kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini terdapat kajian penelitian yang relevan yang diambil oleh peneliti, yaitu
Dari Marianti Pujitri tahun 2013, peningkatan pemahaman konsep IPS melalui metode peta konsep pada siswa kelas 4A SD Negeri Salam 01 tahun ajaran 2012-2013. Sarjana 1 skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, hasil penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan metode peta konsep dapat meningkatkan pemahaman konsep IPS pada siswa kelas 4A SD Negeri Salam 01. Nah, menurut saya, kajian penelitian terdahulu dalam skripsi tersebut sudah sangat sesuai dengan judul skripsi yang diajukan oleh peneliti, terlebih untuk judul penelitian pun hampir mirip. Selanjutnya, kerangka berpikir. Dalam penelitian yang saya review, tidak terdapat gambar kerangka berpikir, namun untuk kerangka pikirnya sendiri itu dijelaskan dalam bentuk deskriptif. Seperti yang sudah saya lampirkan screenshot dari deskripsi kerangka berpikir tersebut. Nah, di situ sudah terdapat penjelasannya, namun tidak dapat gambar dari kerangka berpikirnya. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang diambil dari skripsi yang saya review yaitu pendekatannya yaitu kuantitatif dan kualitatif. Jenis penelitian yaitu tindakan kelas. Berikut screenshot dari paragraf yang memuat penjelasan tentang pendekatan dan jenis penelitian dalam skripsi tersebut, yaitu terdapat pada abstrak pada penelitian tersebut. Selanjutnya, setting penelitian. Tempat penelitian yaitu SD Negeri Minomartani 1 pada kelas 3 SD, yaitu SD tersebut beralamat di Desa Melandangan, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu penelitian Agustus sampai September tahun 2014. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 3 SD Negeri Minomartani 1. Jumlah siswa kelas 3 sebanyak 25 orang yang terdiri laki-laki dan perempuan. Pengambilan subjek penelitian ditentukan karena hasil belajar siswa kelas 3 masih rendah, sedangkan objek penelitian ini adalah metode peta konsep untuk mata pelajaran IPS yang digunakan oleh peneliti. Nah, pada populasi dan sampel penelitian ini saya akan memberikan sedikit komentar, yaitu pada populasi dan sampel ini tidak begitu rinci karena pada muridnya tidak dijelaskan lagi berapa banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan. Jadi saran saya akan lebih baik pada populasi dan sampel penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan lebih dirincikan berapa banyak siswa laki-laki dan perempuan agar pembaca lebih mudah memahami dan mengetahui apa saja populasi dan sampel penelitian tersebut. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Pada skripsi yang saya review yaitu teknik pengumpulan datanya berupa observasi dan tes. Adapun instrumen atau alat pengumpulan datanya yaitu menggunakan lembar observasi atau pengamatan dan soal tes dengan evaluasi hasil belajar. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Bagaimana meningkatkan hasil belajar IPS dengan menggunakan metode peta konsep pada siswa kelas 3 SD Negeri Minomartani 1 dengan teknik pengumpulan data observasi dan tes dengan instrumen atau alat pengumpulan data yaitu lembar observasi atau lembar pengamatan dan soal tes atau evaluasi hasil belajar. Nah, selanjutnya validitas dan reliabilitas. Pada skripsi yang saya review tidak terdapat poin yang menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas. Jadi saran saya seharusnya peneliti mencantumkan validitas dan reliabilitas agar data yang terdapat pada skripsi tersebut lebih valid dan akurat. Dan selanjutnya yaitu teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini
Analisis data dimulai sejak awal sampai akhir pengumpulan data. Data yang terbentuk, kata-kata atau kalimat dari hasil observasi diolah menjadi kalimat-kalimat yang bermakna dan dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini kemudian dikerjakan secara intensif sesudah penelitian selesai. Di samping berbentuk kualitatif, data yang diperoleh dari penelitian ini juga berbentuk data deskriptif kuantitatif, yang berupa angka-angka sederhana yang diperoleh dari hasil perhitungan lembar observasi pada saat tindakan dilakukan dan disajikan dalam bentuk terstruktur sehingga mudah dipahami. Baik, sekian review skripsi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.